upaya pembentukan Dewan Keamanan Nasional ini semacam upaya ya atau pintu gerbang untuk menyeret kembali ya negara ini ke dalam jurang di masa yang lalu. Saya sebagai pembicara terakhir, tadi saya sebetulnya sudah mendengar berbagai sudut pandang ya, mengkritisi terkait dua hal yang sangat penting dalam kenegaraan kita ini, yaitu terkait pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan juga revisi Undang-Undang TNI. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh para pendahulu, istilah Dewan Keamanan, upaya pembentukan Dewan Keamanan sebagai salah satu lembaga negara itu sudah berlangsung sejak periode pertama Reformasi Nasional tanggal 21 Mei 98. Dan terus bergulir hingga sampai hari ini. Jadi istilah ini sebetulnya tidak terlalu asing buat masyarakat. Tapi apa yang sebetulnya yang dimaksud dengan Dewan Keamanan Nasional itu terkadang kita ahistoris ya. Dan itu yang hari ini terlihat di dalam upaya-upaya yang menurut saya ini hanya kepentingan politik segelintir orang yang ada dalam struktur negara kita hari ini. Nah, saya sebelum membahas konsep Dewan Keamanan Nasional yang dirumuskan di dalam RUU Keamanan Nasional dan rancangan peraturan presiden tentang Dewan Keamanan Nasional, ingin melihat kembali perjalanan kemunculan dan kesinambungan Dewan Keamanan yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi secara terminologi keamanan Dewan Keamanan Nasional itu di Indonesia tidak tunggal, tidak seragam. Ada banyak nama-nama yang lain. Nah, dari nama itu nanti kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Apa sih sebetulnya lembaga ini? Nah, saya minta operator untuk menampilkan. Oke, jadi bisa kelihatan ya. Jadi berdasarkan sejarah peraturan perundang-undangan ya yang saya telusuri, pertama kali dibentuk oleh pemerintah Indonesia itu Dewan Pertahanan Negara dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya. Nah, undang-undang ini lahir atas dasar dari pasal 12 Undang-Undang Dasar, yaitu pernyataan keadaan bahaya oleh presiden. Syarat-syaratnya ditentukan di dalam undang-undang. Kira-kira begitu bunyi dari konstitusi kita di naskah pertama. Nah, dari itu lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 berbarengan dengan beberapa undang-undang yang lain, tetapi isi dari undang-undang tentang keadaan bahaya ini itu terkait fungsi, kewenangan, kedudukan, struktur ya, tentang Dewan Pertahanan Negara. Nah, Dewan ini kalau kita lihat dari sisi struktur kelembagaannya, ketuanya dijabat oleh Perdana Menteri pada masa itu. Ya. Dan anggotanya terdiri, anggota tetap dan anggota tidak tetap, terdiri dari kementerian dan lembaga pada masa itu. Ya. Presiden tentu sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala negara, dia berada di atas itu. Nah, dalam konsep Dewan Pertahanan Negara ini, fungsi atau kewenangannya itu sangat besar. Bisa kita bilang menjalankan 3 fungsi kekuasaan negara secara bersamaan, yaitu fungsi legislatif, bisa membuat aturan. Jadi keputusan Dewan Pertahanan Negara ini setara dengan undang-undang. Punya fungsi penghukuman dan juga punya fungsi untuk mengerahkan seluruh komponen-komponen negara yang ada pada masa itu. Ya, ini yang pertama kali dibentuk di Indonesia. Itu tahun 1946. Nah, saya membuat sampai periodenya 1957. Kenapa saya tulis 1957? Karena berdasarkan sejarah dari peraturan ini dicabutnya pada tahun 1957 dengan Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 tentang pencabutan Regeling Podestat van Oorlog en Beleg ya.
dan keadaan bahaya. Nah, Undang-Undang Nomor 57 ini dicabut lagi pada tahun 59. Nah, artinya kalau kita lihat keberadaan lembaga ini ya sesuai dengan peraturan ini antara 1946 sampai 1957. Nah, akan tetapi pada tahun 1951 pemerintah Indonesia juga membentuk yang namanya Dewan Pertahanan. Nah, di situ kelihatan ya dengan keputusan Presiden nomor 125 tahun 1951 tentang Dewan Pertahanan dan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan. Dasar hukum lahirnya Kepres ini merujuk kepada Undang-Undang Dasar sementara. Nah, apa yang ingin saya informasikan kepada rekan-rekan di sini, kelahiran lembaga dewan ini ya itu dilatar belakangi oleh beragam faktor. Salah satunya yang terbaca di dalam konsep dan kepentingan pada masa itu lebih pada kepentingan politik pada masa itu ya. Nah, kemudian ada nih lembaga Dewan Pertahanan. Tahun 1954 dibentuk Dewan Keamanan Nasional. Nah, kalau teman-teman mencari istilah keamanan Dewan Keamanan Nasional di Indonesia, Indonesia pernah ada Dewan Keamanan Nasional pada era Orde Lama. Dibentuk dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan tanpa dasar hukum. Yang dimaksud dasar hukum itu kita lihat di bagian menimbang dan mengingat konsiderannya dan dasar hukum itu. Itu hanya dijelaskan berdasarkan hasil rapat Dewan Menteri. Ya, tidak ada rujukan kemana, apakah ke pasal A di Undang-Undang Dasar atau di mana, tidak ada. Jadi lahir itu. Nah, apa yang melatar belakangi lahirnya Dewan Keamanan Nasional pada 1954 ini? Dewan Keamanan Nasional ini lahir punya semangat sebetulnya cukup bagus. Yang ini ya, kenapa saya bilang cukup bagus? Dia dibentuk untuk menertibkan staf keamanan. Jadi staf keamanan ini nama lain dari Dewan Keamanan yang dibentuk pada masa itu yang menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Menteri Pertahanan. Nah, staf keamanan ini menjalankan fungsi dan kewenangannya melampaui batas-batas ketatanegaraan Indonesia pada masa itu. Menurut pemerintah dan dijelaskan di dalam peraturan pemerintah tentang Dewan Keamanan Nasional ini. Nah, peraturan pemerintah tentang Dewan Keamanan Nasional ini ditandatangani oleh Bung Hatta, kakeknya Mbak Gustika. Tujuannya untuk menertibkan karena staf keamanan ini sudah dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ya, penyalahgunaan kekuasaan, ya, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan segala macam. Itulah dasarnya lahir Dewan Keamanan Nasional. Tapi lembaga ini tidak lama ya. Hanya 1 tahun. Di tahun 1954 Indonesia mulai memiliki Undang-Undang Nomor 29 tahun 54 tentang pertahanan negara. Ya, dari undang-undang ini di dalamnya disebutkan pasal 14 pemerintah membentuk dari antara menteri-menteri suatu dewan ya yang disebut Dewan Keamanan yang diketuai oleh Perdana Menteri dan anggotanya para menteri-menteri pada masa itu. Nah, pembentukan Dewan Keamanan ini yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pertahanan Negara pada masa itu ya sekaligus untuk mencabut dan membatalkan Dewan Pertahanan yang saya sebut di poin 2 itu dan Dewan Keamanan Nasional. Dibubarkan tuh 2 lembaga itu oleh Dewan Keamanan ini pada tahun 55 itu. Ya. Nah, Dewan Keamanan ini ya yang dibentuk oleh perintah dari Undang-Undang Pertahanan ini nomor 29 tahun 54 ini berfungsi antara tahun 55 sampai 1970. Melihat dari sejarah peraturan perundang-undangan ya. Tetapi ya pada tahun 1961 pemerintah Indonesia membentuk lagi Dewan Pertahanan Nasional. Nah, ini satu-satunya lembaga dewan yang dibentuk bersifat sementara. Lembaga dewan ini khusus dibentuk untuk menghadapi Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat. Dewan Pertahanan Nasional ini dibentuk ya dari hasil rekomendasi pemerintah pada masa itu dan operasi Trikora, Trikomando Rakyat. Nah, Dewan Pertahanan Nasional ini. Nah, setelah pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan Irian Barat
ya dari tangan Belanda, Dewan Pertahanan Nasional ini kemudian dibubarkan. Nah, artinya pada masa itu yang masih berfungsi hanya Dewan Keamanan. Nah, dari sisi istilah hanya ada Dewan Keamanan pada rejim itu. Oke. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, ya, pemerintah Orde Baru tidak lagi mempergunakan Dewan Keamanan itu. Dewan Keamanan ini tidak pernah dibubarkan secara resmi, ya, tetapi Presiden Soeharto membentuk yang namanya Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Dasar hukum Kepres tentang Wahankamnas ini juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Nah, kalau kita lihat di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang mendelegasikan pembentukan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Tetapi Presiden Soeharto membentuk itu. Nah, Wahankamnas ini atau Dewan Pertahanan Keamanan Nasional ini berfungsi sejak tahun 1970 sampai tahun 99. Ya. Reformasi terjadi 21 Mei 98. Nah, lembaga dewan ini yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya dibubarkan, tetapi tidak dibubarkan, diubah namanya atau direvitalisasi namanya menjadi Dewan Ketahanan Nasional yang tadi disebutkan oleh teman-teman. Itulah kesinambungannya. Jadi ini proses yang panjang. Nah, Dewan Ketahanan Nasional ini ditetapkan dengan keputusan Presiden 101 tahun 99 ya, setelah terjadinya reformasi. Nama sebelumnya Dewan Pertahanan Keamanan Nasional itu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 dibentuk atas dasar perintah dari Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok pertahanan negara. Undang-undang ini adalah payung hukum bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa itu atau ABRI. Ya, zaman itu sebelum terjadi perubahan Undang-Undang Dasar, TNI, Polri ya itu dalam satu organisasi itu. 99 ya. Nah, tidak beberapa lama setelah itu terjadi perubahan Undang-Undang Dasar, ya kan? Perubahan Undang-Undang Dasar dimulai dari tahun 99 sampai tahun 2002 sebanyak 4 kali itu telah merubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia, telah merubah secara mendasar norma-norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Naskah pertama itu dari 71 butir ketentuan berubah menjadi 199 butir ketentuan. Sangat banyak perubahannya. Nah, dari jumlah itu hanya 25 ketentuan yang tidak ada perubahan baru. Sementara sisanya 175 itu norma baru. Nah, di dalam perubahan Undang-Undang Dasar itulah kemudian kita melihat perkembangan ketatanegaraan hari ini, sistem hukum kita yang berlaku, ya, yang nantinya berkaitan dengan agenda pembentukan Dewan Keamanan Nasional itu tadi. Ya. Salah satu yang berkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah Indonesia kemudian sistem pemerintahannya itu tidak lagi terkonsentrasi pada satu kekuasaan, yaitu presiden. Setiap kebijakan yang ditempuh oleh presiden harus atas pengawasan dan persetujuan oleh DPR, ya, legislatif. Nah, itu sistem yang dibangun di dalam Undang-Undang Dasar kita pasca perubahan. Kemudian pasal 30 yang menjadi salah satu dasar ya dibentuknya TNI, Polri yang awalnya hanya terdiri dari 2 ayat, kemudian berubah menjadi 5 ayat. Nah, di dalam ketentuan perubahan ini, TNI dan Polri itu disebutkan secara eksplisit. Dan sistem yang dimaksud di situ juga disebutkan secara eksplisit. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Ya. Pertahanan negara dan keamanan negara. Ada 2 lembaga. Dalam perjalanannya lagi, kemudian tahun 2011 ya lahir Undang-Undang Intelijen Negara Nomor 17 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang Intelijen Negara disebutkan istilahnya Sistem Keamanan Nasional. Di Undang-Undang Dasar tidak ada istilah Sistem Keamanan Nasional. Gitu. Nah,
Saya balik sedikit, RUU Kamnas tadi itu berbarengan dengan Undang-Undang Intelijen Negara, tapi kemudian Undang-Undang Intelijen Negara disahkan, sementara Undang-Undang RUU Kamnas tidak disahkan. Karena banyak rumusan-rumusan di dalam RUU Kamnas itu diskonsepsional, ya, bertentangan atau inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar. Negara kita ini pasca reformasi telah meneguhkan sebagai negara hukum, ya, sistem pemerintahannya sudah diperbaiki, kontrol terhadap lembaga-lembaga negara sudah semakin diperbaiki, kemudian juga diadopsi lebih lengkap tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia itu sudah norma-norma HAM diadopsi lebih banyak di dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, ketika kita bicara tentang pembentukan Dewan Keamanan Nasional, tidak bisa kita lepaskan dari norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar hari ini yang pasca perubahan. Nah, saya melihat Dewan Keamanan Nasional yang dirumuskan di dalam RUU Kamnas itu implikasi yuridisnya, ya, sangat dalam, sangat fundamental terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, pertentangan terhadap Undang-Undang Dasar itu merupakan salah satu ancaman terhadap negara. Nah, disitulah esensinya kenapa RUU Kamnas itu tidak layak untuk dilanjutkan. Termasuk ke dalam RUU Kamnas ini ada rumusan tentang pembentukan Dewan Keamanan Nasional, ya, tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, sejak dulu itu kita menentang RUU Kamnas, tetapi kemudian unsur-unsur dari pemerintah mengambil jalan pintas. Salah satunya apa? Membuat rancangan peraturan presiden tentang Dewan Keamanan Nasional. Ya, apa agenda politik utama dalam rancangan peraturan presiden tentang Dewan Keamanan Nasional ini? Agenda politik utamanya adalah merevitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional. Rumusan yang lain itu menurut saya hanya sebagai pelengkap yang tidak ada argumentasi yang cukup dapat diterima baik dari sisi hukum maupun dari sisi konsep-konsep hak asasi manusia. Gitu, ya. Rancangan Perpres ini secara peraturan perundang-undangan ini jalan pintas. Nah, hampir mirip-mirip dengan pembentukan lembaga dewan yang tadi saya sebutkan di awal itu, yang tidak ada delegasinya tapi dibentuk. Ran Perpres ini jalan pintas sambil menunggu pembahasan dan pengesahan RUU Kamnas. Saya sebut saja misalkan militer-militer yang cara berpikirnya masih membawa memori masa lalu, cara pandang masa lalu yang seakan-akan masih hidup di era Orde Lama, sementara ini sudah reformasi, sudah ada perubahan Undang-Undang Dasar, dan itu yang ingin dia dorong. Nah, seharusnya apa? Ini kecenderungan yang seringkali terjadi di negara kita. Cara berpikir untuk memuaskan kepentingan pribadi, bukan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Yang seharusnya kalau mengikuti jalur hukum yang tadi saya sebutkan, Dewan Ketahanan Nasional itu kalau mau direvitalisasi, maka dia direvitalisasi menjadi Dewan Pertahanan Nasional yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang disebutkan di pasal 15. Undang-Undang Pertahanan Negara secara keseluruhan rumusannya atau normanya itu sesuai dengan perkembangan hukum pasca perubahan Undang-Undang Dasar. RUU Kamnas itu memutar balik sistem pemerintahan Indonesia kembali ke era Orde sebelum reformasi. Nah, jadi ini upaya pembentukan Dewan Keamanan Nasional ini semacam upaya, ya, atau pintu gerbang untuk menyeret kembali, ya, negara ini ke dalam jurang di masa yang lalu, ke dalam sistem di masa yang lalu, yang implikasinya bisa pada pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden, karena rumusannya itu memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada presiden sebagai ketua Dewan Keamanan Nasional, itu rumusan di dalam RUU Kamnas, ya, untuk menentukan sistem keamanan nasional, untuk menentukan strategi keamanan nasional dan mengkoordinasikan kementerian negara dan lembaga-lembaga negara yang lain. Yang dimaksud lembaga negara di sini ada TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga yang terbentuk pasca reformasi. Nah, secara struktur yang saya lihat di dalam RUU Kamnas ini, ada ketua
dewan dijabat oleh presiden, ada ketua harian. Nah, ketua harian ini dijabat oleh pejabat negara setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden. Yang dimaksud menteri ini adalah menteri negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Jadi strukturnya bagaimana? Strukturnya nanti itu persis Dewan Keamanan Nasional versi RUU Kamnas ini kayak dewan-dewan yang ada pada era Orde Lama. Jadi ketua harian itu posisinya udah kayak Perdana Menteri dan membawahi kementerian koordinator, kementerian-kementerian yang lain dan lembaga-lembaga negara yang lain. Ya. Dan disinilah menurut saya gagasan atau upaya pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang sebetulnya agendanya itu dituangkan di dalam RUU Kamnas itu tidak relevan dengan perkembangan hukum pasca perubahan Undang-Undang Dasar. Ini sangat inkonstitusional. Pertentangan hukumnya sangat banyak. Bukan hanya pada Undang-Undang Dasar, tadi yang saya sebutkan ada Undang-Undang Pertahanan Negara, kemudian ada Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, dan juga Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kementerian Negara. Ada banyak sekali peraturan-peraturan perundang-undangan yang dilangkahi atau berkonflik norma hukum ya dengan konsep Dewan Keamanan Nasional yang dirumuskan itu. Nah, Perpres ini tadi rancangan peraturan presiden ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini jalan pintas ya dari pemerintah karena RUU Kamnas gagal disahkan, belum sempat dibahas, muncul nih rancangan Perpres ini. Nah, ini kecenderungan berpikir para penyelenggara negara yang masih buruk dalam merumuskan satu produk hukum, ya, dalam merumuskan satu ketentuan hukum. Yang diperintahnya apa, ya, yang dibikinnya apa, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Nah, disinilah kalau pembentukan Dewan Keamanan Nasional lewat rancangan Perpres tadi itu menjadi kerusakan yang parah bagi sistem hukum nasional pasca reformasi. Di luar dari konsep yang tadi disebutkan oleh teman-teman, dari sudut pandang hak asasi manusia, konsep ini sudah tidak sesuai. Karena paradigma yang dibawa di dalam konsep pembentukan Dewan Keamanan Nasional itu kecenderungannya masih menggunakan paradigma tradisional, pendekatan koersif, ya, pendekatan memaksa, pendekatan militer, dan tidak ada pembagian peran yang jelas di antar lembaga-lembaga negara itu, TNI, Polri, Badan Intelijen dan segala macam. Semua bisa melakukan apa atas perintah dari presiden. Jadi rumusannya ini sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya bagi masyarakat ya yang bisa menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, tapi bagi kelangsungan negara itu sendiri. Karena sistem yang tadi saya sebutkan itu seharusnya itu diperbaiki ke arah yang lebih baik, bukan memutar balik ke arah yang ke belakang.